akan mencari min, median, dan modus dengan media pembelajaran manual, yaitu papan statistika. Oke, kita langsung saja kepada contoh. Di sini ada sebuah data, yaitu 3, 3, 1, 7, 6, 5, dan 3. Di sini kita akan mencari min, median, dan modus dari data ini menggunakan media pembelajaran alat peraga papan statistika. Oke, langkah pertama kita menghitung banyaknya data dari data ini. Nah, di sini kan banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti kita harus menyediakan 7 tusuk lidi. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tusuk lidi. Oke, masing-masing tusuk lidi kita isi sesuai dengan data yang telah disediakan. Nah, ini berarti tusuk lidi pertama datanya itu 3, tusuk lidi kedua datanya juga 3, tusuk lidi ketiga datanya 1, dan seterusnya. Oke, di sini sudah diisi 3, 3, 1, 7, 6, 5, dan 3. Baiklah, langkah pertama kita mencari mediannya. Seperti yang kita ketahui, median adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari terkecil ke terbesar. Nah, untuk mencari dengan papan statistika, kita mengurutkan dulu tinggi tutup botolnya ini dari terendah ke tertinggi dengan cara memindahkan lidinya. Oke, kita pindahkan. Berarti yang 1 kita pindahkan ke depan. Kemudian 3 lagi, kemudian ini 3 juga, oke, 7, ini 5 dan 6 kita pindahkan. Oke, seperti yang sudah terlihat, tinggi tutup botol sudah berurut dari terendah sampai tertinggi. Nah, untuk mencari mediannya, kita lihat tutup lidi yang mana yang dia terletak di tengah-tengah. Nah, ini kan karena jumlah banyak datanya itu ganjil, kita bisa lihat bahwa lidi yang di tengah itu yang ini. Nah, untuk mengetahui berapa nilainya, kita hitung jumlah dari tutup botolnya. Di sini ada 1, 2, dan 3. Berarti mediannya adalah 3. Oke, berikutnya yaitu modus. Untuk mencari modus, kita lihat tusuk lidi yang mana yang memiliki tinggi yang sama dengan jumlah terbanyak. Nah, untuk yang pertama ini kan 1. Apakah ada temannya yang memiliki tinggi yang sama? Tidak ada ya. Nah, untuk yang berikutnya ini 3. Di sini ada 3 yang memiliki tinggi yang sama. Nah, untuk berikutnya 5. Ini tidak ada juga, ini 6 tidak ada juga, dan 7 tidak ada juga. Berarti kita dapat lihat bahwa yang memiliki tinggi yang sama dengan jumlah terbanyak itu ada yang ini. Oke, kita lihat berapa banyak tutup botolnya untuk mengetahui berapa nilainya. Nah, di sini ada 1, 2, dan 3. Oke, yang ini juga 3, yang ini juga 3. Berarti dapat kita simpulkan bahwa modusnya juga adalah bernilai 3. Nah, untuk yang terakhir yaitu min atau rata-rata. Nah, rata-rata di sini untuk mencarinya dengan papan statistika, kita meratakan tinggi tutup botol ini sehingga masing-masing lidi memiliki tinggi yang sama tutup botolnya. Oke, coba kita pindahkan dulu. Sini kita pindahkan agar masing-masing lidi tutup botolnya sama tingginya. Oke, sepertinya tingginya sudah sama semua. Nah, untuk mengetahui berapa sih rata-ratanya,
kita lihat masing-masing lidi memiliki berapa banyak tutup botolnya. Oke, berarti kita hitung. Di yang pertama ini ada 4, yang kedua ada 4, yang ketiga ada 4, yang keempat ada 4. Oke, yang kelima ada 4, yang keenam ada 4, dan yang ketujuh ada 4. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa min atau rata-ratanya adalah 4. Jadi, kesimpulannya dari data 3, 1, 7, 6, 5, dan 3 dengan menggunakan papan statistika, kita ketahui bahwa mediannya adalah 3, modusnya adalah 3, dan rata-ratanya adalah 4. Terima kasih. Baiklah, pada video kali ini kita akan mencari min, median, modus suatu data tunggal dengan menggunakan Excel. Di sini sudah tersedia suatu data, yaitu nilai dari beberapa siswa. Nah, di sini kita akan mencari min, median, dan modus dari data tersebut. Namun, sebelum mencari min, median, dan modus, terlebih dahulu kita harus mengurutkan data yang ada di situ. Nah, kita harus mengurutkannya. Untuk mengurutkan data, kita harus menggunakan rumus, yaitu sort buka kurung, kita blok semua nilai yang ada, lalu enter. Nah, maka sudah diurutkan semua nilai-nilai yang ada pada data tersebut, atau nilai tersebut sudah berurutan. Kita beri warna supaya tampak berbeda. Selanjutnya, kita akan langsung mencari min atau rata-rata dari data tersebut dengan cara sama dengan arrange buka kurung, kita blok data yang sudah diurutkan, lalu enter. Sudah dapat minnya, yaitu 83,5. Selanjutnya kita cari mediannya dengan cara yang sama, itu sama dengan median buka kurung, kita blok, lalu enter. Sudah dapat mediannya 82,5, dan terakhir modus, yaitu dengan cara yang sama dengan mode buka kurung, kita blok, enter. Nah, kita sudah mendapatkan modusnya 75. Jadi, kita bisa mencari min, median, modus suatu data tunggal dengan menggunakan Excel. Terima kasih. Oke, pada video kali ini kita akan mencari nilai dari min, median, dan modus pada data kelompok menggunakan Excel. Nah, di sini sudah tertera data kelompok yang akan kita cari. Untuk mencari min, median, dan modus pada Excel dalam data kelompok, itu kita akan menggunakan rumus. Ada rumus yang akan kita gunakan, yaitu untuk mencari rata, kita akan menggunakan sigma fi dikali xi per sigma fi. Untuk mencari median, kita akan menggunakan tb tambah setengah m dikurang f per fe dikali i. Nah, untuk modus kita akan menggunakan tb atau batas bawah ditambah di per di tambah 2 kali i. Nah, langsung saja kita ke bagian min. Kita akan mencari nilai rata-rata dari data berikut ini. Nah, sebelum mencari nilai rata-rata, kita harus mencari nilai yang lainnya. Yang pertama itu, kita akan mencari nilai xi-nya. Bagaimana cara mencari nilai xi? Nah, xi itu adalah nilai tengah antara batas bawah dan batas atas nilai tersebut. Bagaimana cara mencarinya? Kita klik sama dengan buka kurung. Nah, kita klik nilai bawahnya,
ditambah nilai atasnya tutup kurung per 2. Enter. Nah, sudah kita dapatkan nilai antara batas bawah dan batas atas pada data tersebut. Untuk mencari berikutnya, kita cukup mengklik titik yang ada di kolom 4F itu sampai dia muncul tanda panah hitam seperti ini, terus kita tarik sampai ke bawah. Nah, sudah muncul semua nilai tengah dari batas bawah dan batas atas nilai tersebut. Selanjutnya kita akan mencari FI dikali dengan XI. Bagaimana? Cukup dengan sama dengan kita klik dikali. Nah, kali pada Excel itu adalah tanda bintangnya XI. Enter. Nah, sudah kita dapatkan nilai FI kali XI. Sama seperti tadi, kita tarik dengan tanda panah hitam sampai bawah. Nah, sudah dapat dia nilai FI dikali XI nya. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah dari FI dikali XI nya. Dengan cara sama dengan sum buka kurung dan kita bloknya. Enter. Sudah muncul jumlah dari nilai FI dikali XI. Nah, jadi rumus rata-rata itu adalah sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, sigma FI itu kan ini 4221 dan sigma FI itu adalah 60. Maka dapat kita cari dengan sama dengan sigma FI per sigma FI dikali XI per sigma FI. Enter. Nah, sudah kita dapatkan nilai rata-rata dari data kelompok tersebut. Kita berikan warna biru. Oke, tadi kita sudah mendapatkan nilai mediannya yaitu 70,35. Selanjutnya kita mencari nilai mediannya. Dimana untuk mencari median kita menggunakan rumus TB tambah setengah N dikurang F per FE dikali I. Nah, sebelum mencari itu maka kita tentukan dulu FE nya. Yang kedua ini kita geser. Nah, kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Untuk mencari frekuensi kumulatifnya, maka kita harus menambahkan F-nya dengan F berikutnya. Nah, ini dia F-nya tadi yang pertama itu adalah 5. Maka yang kedua kita tambahkan dengan berikutnya yaitu 5 ditambah 8. Enter. Nah, 13 sampai berikutnya juga begitu. Cukup kita tarik dengan cara yang seperti tadi dan sudah muncullah nilai dari frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk mencari TB kita harus mencari dulu di mana letak mediannya itu. Untuk mencari letak mediannya, kita menggunakan yang ini, setengah N. Nah, N-nya itu kan 60. Berarti setengah dari N itu adalah 30. Kita cari di mana nilai 30 itu berada. Nah, nilai 30 itu berada di data yang ini. Berarti letak mediannya itu berada di data 65 sampai 73. Nah, TB tepi bawah. Tepi bawah itu dapat kita cari dengan mengurangkan nilai batas bawahnya
dikurang 0,5. Ini batas bawahnya 65, kita kurangkan dengan 0,5, maka nilai tepi bawahnya itu adalah 64,5. Sudah kita dapatkan, maka selanjutnya kita akan mencari F frekuensi kumulatif sebelum nilai mediannya. Nah, nilai mediannya kan frekuensi kumulatifnya itu ada 31. Berarti F sebelumnya itu adalah 20. Nah, FI-nya pada median itu adalah ya 11. Dan interval itu adalah jarak atau interval dari nilai batas bawah dan nilai batas atasnya. Jadi nilai batas bawah dan nilai batas atasnya itu ada jaraknya itu ada 9. Maka interval atau ini adalah 9. Nah, sudah kita dapatkan semua yang diperlukan. Maka kita masukkan aja langsung ke rumus, di mana tadi rumus median itu TB ditambah setengah N dikurang F per FE kali I. Nah, TB-nya tadi ada nilainya itu adalah 64,5 ditambah 64,5 ditambah buka kurung setengah N dikurang F. Setengah N nya tadi 30 dikurang 20, maka hasilnya 10 per FE atau FI nya, frekuensinya itu 11 tutup kurung dikali dengan I nya. I nya berapa? Ada 9, maka kita lihatlah hasilnya adalah 72,688182. Maka sudah kita temukan nilai mediannya, yaitu 72,68. Nilai min dan mediannya. Sekarang kita akan mencari nilai modusnya. Modus itu adalah angka yang paling sering muncul atau yang pada data kelompok yang memiliki frekuensi paling banyak. Pada data ini, nilai yang memiliki frekuensi paling banyak itu adalah nilai 74 sampai 82 dengan frekuensi 15. Kita beri tanda dan beri berwarna orange. Nah, rumus modus yang akan kita gunakan itu yaitu adalah modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali I. Nah, TB-nya tadi sama dengan cara mencari median, yaitu kita gunakan cara batas bawah atau tepi bawah dikurangi dengan 0,5. Ini 74, maka dikurang 0,5, TB-nya itu 73,5. Nah, berikutnya I-nya sama dengan interval yang pada median, yaitu adalah 9. Ini 9. Berikutnya D1 dan D2. D1 itu dapat kita cari dengan cara mengurangkan frekuensi pada median dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Berarti pada data ini D1 itu dapat kita cari dengan 15 dikurang dengan 11 sama dengan 4. D2 nya dapat kita cari dengan mengurangkan frekuensi modusnya dikurang dengan frekuensi setelahnya. Berarti dapat kita cari dengan 15 dikurang 10. 15 dikurang 10 sama dengan 5. Nah, tadi kita sudah mendapatkan D1, D2, I, dan TB-nya, maka kita tinggal memasukkan ke rumusnya, di mana rumus modus tadi adalah TB tambah
D1 per D1 tambah D2 dikali dengan I. Maka kita masukkan nilainya sama dengan TB 73,5 ditambah D1 nya tadi 4 per D1 tambah D2 itu 9 dikali dengan 9. Maka dapatkan hasilnya adalah 77,5. Nah, inilah cara untuk mencari min, median, dan modus pada data berkelompok menggunakan Excel. Gampang sekali bukan? Baiklah, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Selanjutnya, kita akan melihat tampilan media pembelajaran berbasis digital, yaitu PowerPoint interaktif. Nah, PowerPoint interaktif merupakan media pembelajaran yang menggabungkan seluruh elemen media seperti teks, gambar, suara, dan video sehingga menarik serta efektif dalam meningkatkan hasil belajar karena didukung oleh fitur-fitur yang tersaji. Nah, berikut ini merupakan tampilan awal dari PowerPoint interaktif, di mana judul materinya adalah ukuran pemusatan data terdiri dari min, median, dan modus. Di sini terlihat bahwa ada dua tombol, yaitu tombol mulai dan tombol seperti tanda tanya. Nah, jika kita klik tombol yang seperti tanda tanya ini, maka akan muncul anggota kelompok dan beberapa panduan. Di sini ada yang pertama, yaitu tanda panah arah ke kiri yang fungsinya sebagai tombol slide sebelumnya. Kemudian ada tanda panah arah ke kanan yang fungsinya sebagai tombol slide selanjutnya. Nah, kemudian ada juga tombol menu, ini berisikan sebuah menu. Nah, untuk kembali ke tampilan awal tadi, kita klik tanda panah yang ini. Oke. Nah, untuk melihat menu ataupun konten dari PowerPoint interaktif ini, maka kita mengklik tombol mulai. Maka akan terlihat menu-menu yang tersedia, di mana pada bagian kiri itu terdiri dari menu min, median, modus, dan contoh. Sementara di bagian kanan itu terdiri dari menu kuis, terdiri dari kuis data tunggal, kuis data kelompok. Sedangkan rumus juga terdiri dari rumus data tunggal dan rumus data kelompok. Nah, yang pertama kita ingin melihat isi ataupun konten dari tombol min ini. Nah, tinggal kita klik aja, maka dia akan muncul penjelasan dari min. Nah, untuk melihat penjelasan ataupun konten dari tombol-tombol yang lain, kita kembali lagi ke menu. Kemudian kita melihat median, maka isinya juga mengenai penjelasan median. Selanjutnya kita buka modus, juga begitu, penjelasan mengenai modus. Dan rumus. Rumus ini terdiri dari rumus data tunggal dan rumus data kelompok. Nah, kita mau buka dulu rumus data tunggal. Nah, maka dia akan berisi rumus-rumus data tunggal, yaitu min, median, dan modus. Nah, kita kembali lagi ke menu untuk melihat rumus dari data kelompoknya. Nah, kita klik. Nah, maka akan muncul rumus data kelompok. Next, untuk melihatnya. Nah, oke. Nah, ini sudah semua tersaji, yaitu rumus data berkelompok dari min, median, dan modus. Kemudian kita kembali ke menu awal. Nah, yang belum terbuka yaitu tombol contoh dan kuis. Nah, sama halnya kalau misalnya kita ingin melihat konten ataupun isi dari tampilan PowerPoint interaktif ini, nah kita klik aja. Di sini ada contoh. Kemudian kita melihat yang lainnya, kembali lagi ke menu. Nah, di sini ada berisi kuis. Jadi setelah kita memahami materi, rumus, dan contoh, maka bisa mengerjakan kuis. Nah, kita mau melihat kuisnya, maka kita klik aja. Nah, di sini kuisnya itu merupakan pilihan berganda. Jadi kalau misalnya kita ingin menjawabnya, kita tinggal klik aja. Misalnya kita ingin menjawab yang option A. Nah, jika dia salah, maka akan muncul emot seperti ini. Nah, kalau dia benar, maka akan muncul emot jempol. Oke, kita kembali ke menu yang awal.
Nah, baik, begitu juga mengenai kuis data kelompok, sama halnya tampilannya dengan kuis data tunggal. Nah, seperti itulah tampilan dari PowerPoint interaktif yang berfungsi ataupun bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sekian dan terima kasih.